Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Faqala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, pada kesempatan subuh kali ini kita semua, khususnya jamaah Masjid Baitul Amal, telah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa hadir di tempat ini, serta mudah-mudahan kehadiran kita dan duduknya kita di majelis ini akan menjadi wasilah kita semua bertemu dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan selamatnya kita meniti siratal mustaqim. Salawat serta salam semoga tetaplah tercurah kepada baginda agung Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan nabi yang dimuliakan, pemegang syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, di dalam kesempatan pengajian subuh akbar ini, saya duduk di sini bukan memberikan sesuatu. Saya tidak akan memberikan sesuatu kepada Bapak dan Ibu sekalian, dan saya juga tidak akan mengajarkan sesuatu kepada Bapak Ibu dan sekalian. Tetapi pada kesempatan ini, saya hanya mengajak kepada kita semua untuk bercermin tentang diri kita. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya membawa sebuah cermin untuk ngaca bagi diri kita, yang pada hakikatnya kita sudah tahu sesuatu, yang pada dasarnya kita sudah mengerti sesuatu tentang apa yang selama ini kita lakukan, tentang apa yang selama ini kita kerjakan, bahkan tentang ibadah-ibadah dan amaliyah yang selama ini kita lakukan. Oleh karena itu, mudah-mudahan cermin yang saya bawa ini akan menunjukkan kepada kita saat ini sudah berada di posisi di mana. Yang untuk selanjutnya nanti, mudah-mudahan ini juga menjadi semangat serta keinginan bagi kita untuk melakukan hal-hal yang lebih baik di masa yang akan datang. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sejatinya kita ini sedang melakukan sebuah perjalanan yang panjang. Bahkan kalau boleh saya katakan bahwa diri kita ini sesungguhnya hanyalah mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah dan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita ini terdiri dari dua unsur. Yang pertama adalah unsur ruh, yang kedua adalah unsur jasad. Nah, yang lebih dulu diciptakan oleh Allah adalah ruh, yang kemudian dimasukkan ruh itu kepada jasad kita yang sekarang kita miliki. Oleh karena itu, fahamilah oleh kita bahwa sesungguhnya yang ada di dalam diri kita, yang hidup dalam diri kita, yang merasakan tentang keadaan kita adalah ruh kita. Karena ruh ini diciptakan bersamaan dengan ruh-ruh nabi-nabi yang lain, dengan ruh makhluk yang lain, bahkan dengan ruh Nabi Adam alaihissalam. Jadi sejatinya ruh kita ini diciptakan sudah sangat lama, bahkan diciptakan sebelum alam ini diciptakan. Ruh kita sudah dulu diciptakan.
Jadi umur ruh kita ini Bapak Ibu sudah lama, ya, sudah sangat lama, beriringan sebelum diciptakannya Nabi Adam alaihi wassalatu wassalam. Ini nyampe nggak kabelnya ke sini kalau saya berdiri? Jadi, ya, silakan lagi Sar. Barangkali Bapak Ibu, mohon maaf dalam kesempatan ini supaya lebih jelas, saya membawa cermin ini, memperkenalkan cermin ini kepada Bapak Ibu sekalian supaya lebih jelas difahami. Nah, inilah cerminnya yang saya maksudkan tadi. Jadi dalam kajian kesempatan ini supaya lebih teratur, supaya lebih tertib materinya, berurutan mulai dari awal sampai akhir dan tercatat oleh kita semua, saya sudah buatkan flowchartnya seperti ini. Dengan judul Menuju Ma'rifatullah. Mudah-mudahan judul ini cukup menarik bagi kita. Karena ini sebetulnya perjalanan kita, Pak. Ya. Judulnya adalah Menuju Ma'rifatullah. Mari kita lihat perjalanan kita. Sekali lagi saya sampaikan, saya tidak akan mengajarkan sesuatu kepada Bapak Ibu. Saya tidak akan memberikan sesuatu kepada Bapak Ibu, karena sesuatu ini sudah ada di dalam diri Bapak Ibu. Saya hanya ingin mengajak kepada kita, sudah di posisi mana kita dari gambaran ini, dari cermin ini. Hanya kitalah yang tahu. Hanya kitalah yang tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita lihat di sini, ya. Kita sering mengucapkan kalimat Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalimat ini memang biasa diucapkan apabila kita menerima musibah. Musibah apapun. Bukan sekedar musibah kematian. Bahkan ketika kaki kita terantuk batu, ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Listrik mati, padam, yang kita ucapkan adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi kadang-kadang suka salah. Begitu listrik mati, ya, cepret mati. Astagfirullah. Astagfirullah. Semestinya yang diucapkan adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau kita selusuri maknanya, inna lillah, sesungguhnya semua itu adalah milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan semua itu akan kembali kepada Allah. Nah, kita lihat Bapak Ibu sekalian, kita mulai dari sebelah kiri. Di sini ada lafaz Allah, di sebelah kanan lafaz Allah. Inilah perjalanan ruh kita. Jadi sejatinya yang berjalan itu ruh kita. Sejak diciptakan ruh kita sudah ada. Waktu itu jasad kita belum ada, Pak. Ruhnya diciptakan bareng, jasadnya diciptakan nggak bareng. Kita aja yang hadir di sini umurnya beda-beda. Bahkan ada adik-adik ini umurnya yang baru kemarin nih. Mungkin sekarang umurnya baru 20 tahun. Mereka yang sekarang umurnya 20 tahun ini ruhnya sama diciptakan dengan kita. Nah, ruh kita itu diciptakan lebih dulu. Sebelum ruh diciptakan Allah sudah ada. Pada saat itu hanya Allah saja yang ada. Yang lain nggak ada, Pak. Alam ini nggak ada. Hanya Allah saja yang tunggal, yang esa, yang ahad yang ada. Kemudian barulah setelah itu Allah menciptakan Nur Muhammad. Nah, inilah makhluk Allah yang pertama diciptakan adalah Nur Muhammad, cahaya Muhammad. Dan dari Nur Muhammad inilah kemudian diciptakan ruh-ruh alam semesta. Ya, ruh-ruh alam semesta. Jadi semua alam semesta ini ada ruhnya sejatinya. Ya. Semua makhluk Allah itu ada ruhnya. Sampai bumi aja ada ruhnya. Gunung-gunung ada ruhnya. Pohon-pohon ada ruhnya. Tumbuhan ada ruhnya. Binatang ada ruhnya. Apalagilah kita, manusia, jin, dan malaikat itu diberi ruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ruh kita ini diciptakan dari Nur Muhammad. Dari Nur Muhammad. Nah, ruh kita ketika diciptakan ini semuanya itu sudah ditentukan oleh Allah, nanti ruh-ruh ini akan menjadi apa. Jadi di antara bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir nih, Bu,
Itu sudah ditulis waktu itu oleh Allah. Ibu itu namanya si Anu, misalkan namanya Maimunah. Maimunah itu kan sekarang jadi dinamanya. Dulunya itu sudah ruhnya ini akan jadi apa nanti? Sudah tertulis, Pak. Ya. Di Yaumil Ajal itu sudah tertulis nanti akan jadi apa. Bapak-bapak yang sekarang menjadi pegawai negeri, yang menjadi pedagang, menjadi TNI, itu sudah tertulis ruhnya akan menjadi itu. Sudah tertulis, Pak. Nah kemudian kapan ruhnya ini dimasukkan ke dalam jasad, itulah kemudian saat-saat kelahiran kita. Saat-saat kelahiran kita. Nah setelah Allah menciptakan ruh, barulah kemudian ruh ini Allah simpan di arasy semuanya. Jadi termasuk orang-orang yang sampai yaumil kiamah nanti akan lahir, ruhnya sudah ada sekarang. Sudah ada. Sudah diciptakan oleh Allah, udah beres. Tinggal masukin aja ke dalam jasadnya. Orang-orang yang sekarang belum lahir nih ruhnya udah ada. Sudah ada. Nah baru kemudian dimasukkanlah ruhnya itu ke dalam jasad manusia. Jadi saya ingin menyampaikan lebih awal bahwa sesungguhnya yang hidup dan berjalan itu adalah ruh kita, Pak. Kita berasal ruh kita dari Allah dan kemudian ruh kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua yang kita rasakan ini, yang kita rasakan tuh ruhnya, Pak. Jasad ini nggak ada apa-apanya. Sebab jasad kalau sudah ditinggalkan ruh kan mati. Sudah nggak bisa bergerak. Tangan saya bisa bergerak karena ada ruhnya. Saya bisa berbicara di hadapan ibu bapak, bisa berdiri di hadapan ibu bapak karena ada ruhnya. Yang jadi pertanyaan, pernahkah kita merasakan bahwa kita punya ruh? Pernahkah kita merasakan ketika kita sholat, bahwa sesungguhnya yang sholat itu ruh kita, bukan jasad kita? Bukan. Sebab kalau nggak ada ruhnya, kita nggak bakalan bisa sholat. Bahkan yang ada, disolatkan. Ketika ngaji, ketika dzikir, ya, ketika kita berjalan, ketika kita silaturahmi, sesungguhnya yang silaturahim itu adalah ruh kita. Hanya persoalannya, sudahkah kita mengenal ruh kita sendiri? Sudahkah kita mengenal ruh kita sendiri? Siapa diri kita? Di mana ruh kita adanya? Kebanyakan kita hanya merasa bahwa diri kita inilah jasad. Jasad ini bukan diri kita, Pak. Bukan. Diri kita yang sesungguhnya adalah ruh. Karena nanti yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti adalah ruh kita, bukan jasad. Jasad ditinggalkan di kuburan. Tetapi ruhnya yang hidup nanti yang akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Daqaiqul Akhbar itu bahkan disampaikan bagaimana ruh itu berbicara kepada jasad, Pak. Jadi ketika ruh ini akan meninggalkan jasadnya tuh ngomong kepada jasad, pamitan, Pak. Ya. Jadi sebelum sakaratul maut, ruh kita ini ngomong kepada jasad kita. Dia ngomong kepada matanya, wahai mata, hari ini aku akan pergi meninggalkanmu atas izin Allah. Oleh karena itu pamit, kata ruh, pamit kepada mata jasad kita, Bu. Barangkali selama ini melakukan kesalahan, itulah tanggung jawab saya, kata ruh. Sayalah yang akan menanggung akibatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wahai telinga yang seringkali mendengar keburukan, wahai lidah yang seringkali mengucapkan kebusukan, wahai hati yang seringkali banyak keburukan di dalam kalbunya, saya pamit dari kamu semua. Dan taulah kamu, hari ini saya yang akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan-perbuatan kamu itu, kata ruh, Pak. Kalau Bapak pengen tahu, ntar deh Bapak merasakan sendiri. Ya, hanya saya menyampaikan dari awal. Jadi ketika Bapak melakukan itu, Bapak Ibu melakukan itu, nggak heran, kok ruh saya ngomong begini ya? Pamitan, Pak. Kepada diri kita aja ruh kita berpamitan. Termasuk kepada keluarganya berpamitan tuh. Berpamitan, Pak. Ketika ruh itu keluar diambil oleh malaikat Israel berpamitan. Wahai istriku yang aku cintai, maafkan, hari ini papa pergi. Maafkan, papa tidak bisa bersamamu lagi sayang. Wahai anak-anakku yang papa cintai, rajin-rajinlah ibadah. Hendaklah engkau patuhi perintah-perintah Allah dan Rasul serta Nabimu.
Jangan sekali-kali engkau ingkari. Karena hari ini papa merasakan betapa pedihnya sakaratul maut. Betapa ngerinya papa menghadapi yaumil akhir ini. Atau perjalanan menuju alam barzah. Ngomong Pak pamitan. Hanya kita yang lahir ini nggak dengar. Tidak mendengar. Yang ada anak istrinya nangis saja gerung-gerung. Padahal suaminya ngomong tuh amanat. Begitu dahsyatnya ruh kita Pak. Begitu dahsyatnya. Oleh karena itu, jangan pernah menyakiti ruh kita. Apa tandanya menyakiti ruh kita? Apabila kita bermaksiat kepada Allah, durhaka kepada Allah, berarti menyakiti ruh kita. Ruh kita yang disakiti Pak. Bukan nyakitin orang lain. Ketika kita berbuat durhaka kepada Allah, ruh kita, ruh sejati kita sakit Pak, bersedih Pak. Tetapi nafsu kita yang besar tidak merasakan kesedihan ruh kita. Itu Pak. Nah kemudian kita lanjutkan nih. Jadilah dia manusia, dimasukkan dalam manusia nih. Nah ketika ruh itu dimasukkan ke dalam jasadnya, ke dalam jasad manusia, masukkan ke dalam jasad kita nih. Disitulah Allah sudah berjanji dengan ruh itu sebetulnya. Jadi Bapak Ibu, ruh kita ini sudah melakukan perjanjian bersyahadah dengan Allah Subhanahu wa taala. Sudah, Pak. Sudah. Semua ruh manusia, semua ruh bangsa jin, bahkan ruh malaikat sudah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala di alam ruh. Ini tertulis dalam surat Al-A'raf ayat 172. Yang saya ambil tengah-tengahnya saja perjanjiannya apa kalimatnya? Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Kata Allah nih. Alastu birabbikum kata Allah kepada ruh semua, Pak. Bukankah aku ini Tuhanmu kata Allah? Qalu bala syahidna. Kita ngomong Pak, kita ngejawab ruh kita, bahkan semua ruh bangsa jin, ruh malaikat menjawab waktu itu. Qalu bala syahidna. Betul ya Allah, kami bersaksi bahwa Engkau adalah Rabb kami, Engkau adalah Tuhan kami. Jadi ruh kita ini, ruh semua manusia itu sudah bertauhid, sudah berjanji, mengikat perjanjian dengan Allah, sudah beat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sudah Pak. Ruh kita ini dalam unsur tauhid sudah berbeat dengan Allah di alam ruh, sudah beres. Jadi kalaupun kita ini ada beat di dunia ini, itu bukan beat tauhid. Itu hanya ikrar. Perjanjian untuk melaksanakan antara satu orang dengan orang lain, bukan dalam masalah tauhid. Tauhidnya udah beres karena pemilik tauhid adalah Allah. Pemilik kalam la ilaha illallah itu Allah, bukan kita. Karena pemilik la ilaha illallah ini adalah Allah Subhanahu wa taala, berarti ikrarnya ruh kita dengan Allah, bukan dengan manusia. Siapa ngaku-ngaku kita pemilik kalam la ilaha illallah? Bukan. Itu adalah kalam. Artinya perjanjiannya dengan Allah. Ketika mengatakan la ilaha illallah berarti berjanjinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada ikrar setelah kita di alam dunia ini, itu bukan ikrar tauhid. Bukan. Hanya ikrar mengamalkan tauhid saja. Mengamalkannya. Berjanji setia atau serius untuk mengamalkan tunduk patuh kepada perintah Allah. Kepada seseorang yang kita berjanji padanya. Tapi bukan berjanji tauhid. Sudah beres Pak perjanjiannya dalam Al-Quran surat Al-A'raf 173. Silahkan Bapak Ibu renungi di situ dalam surat Al-A'raf itu ya. Baca ulang-ulang. Silahkan. Ketemu di situ ya. Jadi Allah sudah berjanji dengan kita. Kita sudah berjanji dengan Allah. Ruhnya Pak yang berjanji. Nah itu ya. Sudah beres. Kemudian dititipkanlah nur tauhid itu ke dalam kalbu kita. Dimasukkan. Nur tauhid itu. Sehingga semua manusia pada awalnya adalah suci. Ruh manusia. Dari ibu siapapun dilahirkannya. Yang sekarang bahkan mereka beragama bukan Islam. Awalnya mereka itu adalah ruh bertauhid. Jadi kalau ada orang yang menanyakan kapan kamu jadi orang Islam, kapan kamu mengenal Allah, aneh. Sejak di alam ruh sudah mengenal Allah kok ditanyakan lagi kapan mengenal Allah. Yang sekarang aja beragama Nasrani, Yahudi, Majusi itu sudah mengenal Allah sebetulnya Pak.
Mereka tuh sudah mengenal Allah, ruhnya yang mengenal Allah. Ya, sudah. Makanya sesuai dengan hadis Nabi, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap manusia yang dilahirkan ke muka bumi ini dalam keadaan fitrah, suci. Fitrah berarti bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, siapapun. Tetapi kemudian fa'abawahu yuhawwidanahi au yumajisanihi au yunasiranihi. Orang tuanya lah, lingkungannya lah, keadaannya lah yang membuat dia menjadi seorang Yahudi, Majusi maupun Nasrani. Jadi itu yang menyebabkan mereka berpaling dari jati dirinya, berpaling dari keadaan ruhnya yang asli, bergeser. Aslinya fitrah semuanya. Ya, aslinya fitrah. Allah sudah masukkan itu, sudah titipkan kepada kita yang akan lahir ke alam dunia. Nah kemudian Allah juga memberitahu kepada kita kenapa kita diciptakan ke alam dunia. Nah, kenapa kita diciptakan oleh Allah ke alam dunia ini? Tentu ada tujuan. Tujuannya tertulis dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah semata-mata aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jin dan manusia, Pak. Jadi kita ini jin dengan kita ini sama tugasnya, diperintahkan oleh Allah untuk ibadah. Inilah konsep awal dan konsep dasar, Pak. Penciptaan kita manusia dan jin. Ibadah, tidak ada lain. Ibadah konsep awalnya, sudah tidak boleh keluar dari unsur itu. Itu tujuannya. Semuanya makhluk ini harus ibadah kepada Allah. Kenapa malaikat tidak dimasukkan di situ? Karena malaikat mah sekali diciptakan taat, tidak pernah melakukan pelanggaran. Malaikat tidak punya nafsu. Beda dengan manusia, dengan jin, dibekali oleh Allah nafsu. Ya, dibekali oleh nafsu. Sehingga rentan nafsu ini melakukan pelanggaran. Maka diperintahkan oleh Allah, ditegaskan lagi, kamu harus beribadah kepadaku. Aku ciptakan engkau adalah untuk ibadah kepadaku, kata Allah. Wahai jin dan manusia. Jadi bangsa jin juga sholat, Pak, Bu. Jadi jangan suudzon sama bangsa jin. Dianggapnya bangsa jin tuh tukang bikin kesurupan aja. Enggak. Sadar enggak bahwa sebetulnya kita sedang ngaji ini ada bangsa jin yang hadir di sini. Yang kitanya aja gara-garanya enggak kenal mereka, enggak lihat mereka. Mereka lihat kita. Setiap kita sholat, setiap dzikir, boleh jadi Bapak Ibu, setiap subuh bangsa jin ada yang sholat di Masjid Baitul Amal. Kitanya aja yang enggak ngerti. Kalau orang yang mukasyafah tahu kehadiran mereka. Karena perintahnya sama, ada yang sholat. Ini jin selalu difitnah. Ada yang kesurupan, nih jin nih, jin. Padahal yang bikin kesurupan bukan jin, suaminya. Yang istrinya kesurupan, yang bikin kesurupan suaminya. Karena habis dimarahin sama suami, akhirnya kesurupan. Makanya saya kadang-kadang kalau ngobati yang kesurupan, Pak, kata orang, nih jin masuk. Bukan, saya bilang nih, panggil suaminya sini. Nih, tadi habis ngapain? Marahin, Pak. Nah, kamu jinnya. Nyalahin jin melulu, apa-apa kalau kesurupan bangsa jin. Ya. Makanya orang yang kesurupan, akibat kesurupan suaminya, dibacain ayat kursi, nggak mempan. Harus datangin tuh jin aslinya, suaminya, suruh minta maaf sama istrinya, baru sembuh. Gitu. Ini mah setiap yang kesurupan bacain ayat kursi, bacain yasin. Nggak mempan gara-gara itu. Tergantung yang bikin kesurupannya apa. Ya. Tempelin, panas kepalanya, tempelin duit di sini segepok, sembuh. Ya. Beda-beda penyakitnya. Ya. Nah itu. Baiklah Bapak Ibu sekalian, ya. Karena kita diciptakan oleh Allah dengan tujuan tertentu dan sudah dititipi dalam diri kita nur tauhid dan juga bersyahadat, sudah berjanji dengan Allah, maka agar ruh kita yang dimasukkan ke dalam jasad ini bisa melaksanakan tujuan penciptaan yaitu ibadah, maka Allah turunkan syariat. Di sini mulai masuk syariat nih, Pak. Syariat. Ini panjang banget, cukup enggak nih waktunya, biarin aja ya, terus. Baru masuk syariat. Kalau nggak ada syariat ngaco, Pak, ruh kita. Apalagi ruh kita ketika dimasukkan dalam jasad tuh terkerangkeng, Pak. Terkurung ruh kita. Tadinya ruh kita tuh bebas, Pak. Nggak pernah mau makan, nggak pernah mau minum ketika di alam ruh. Enggak, dia tenang.
Ketika dimasukkan ke dalam jasad sebetulnya dia nangis. Bes, ya Allah, saya berada dalam kerangkeng. Ruh kita ini di dalam jasad kita tuh ibarat dikurung, Pak. Kayak burung dalam kurungan. Yang tadinya bebas, burung tuh ditangkap sama kita, dimasukin dalam kurungan. Pelang-pang, pelongpong aja, ya Allah. Mau keluar nggak bisa. Kalau mau keluar mesti ada persyaratan. Makan, minum, dijatah dan sebagainya. Jadi ruh kita itu sebetulnya terpenjara di dalam jasad kita. Nangis sebetulnya, Pak. Tapi karena perintah Allah, baiklah. Karena apa? Karena ketika di alam ruh dia bebas. Tapi ketika dia dimasukkan ke dalam jasad, maka keadaan ruh sangat tergantung jasadnya. Mau pergi nggak bebas. Kalau udah di dalam ruh, kesini ke warung pojok nggak usah pakai gojek, Pak. Nggak usah. Dia tinggal pergi, nyampe. Sekarang begitu dimasukkan dalam jasad, ya Allah, ke warung pojok aja harus jalan kaki, lama banget, kata ruh. Padahal pengen ngaji nih. Jangankan ini dari blok I aja ke sini naik motor, Pak. Dari blok I ke Masjid Baitul Ulama naik motor. Coba kalau ruh nggak usah naik motor, sekecip mata udah nyampe di sini. Nyampe ke Mekah juga, betul. Ya. Itu karena dimasukkan dalam jasad jadi serba terbatas. Ya. Ketika mau bergerak, ruh juga berbentuk sosok, Pak, sama. Sosoknya kayak kita, ruh ini gini, sama. Kalau nggak seperti kita, masa ruhnya cuma segumpal gini doang, nempel di sini, lah kakinya nggak ada ruhnya, mati. Sosoknya kayak kita, hanya berbentuk siluet gitu ya, seperti gitulah. Ya. Tidak berbentuk jasad, sama bentuknya dengan kita. Jadi ada kakinya, ada tangannya, ada semua lengkap. Ruh kita itu lengkap, Pak. Bukan berarti cuma kepalanya doang gini-gini ruh itu, enggak. Lengkap, sosoknya kayak kita. Ya. Gitu. Makanya nanti ketika di alam akhirat itu dikasih jasad, diberi jasad. Sama, Pak. Jadi ketika kita berada di surga, itu ada jasadnya, bukan ruh doang. Hanya jasadnya beda. Organ tubuhnya beda, Pak Ketua DKM. Beda. Organ tubuh jangan disamakan dengan organ tubuh ketika jasad dunia. Karena ketika di surga organ tubuhnya beda. Walaupun di sana makan minum, tidak ada pencernaan. Buktinya nggak kencing, nggak BAB. Nggak ada toilet, jangan cari toilet di sana. Di sana apapun boleh, Pak. Silahkan. Apapun ada. Tapi jangan coba-coba di sana pengen ngerokok. Di surga tidak ada yang ngerokok. Nggak ada, Pak. Di surga nggak ada yang ngerokok. Tapi ketika kita pengen rokok, ada di antara kita mungkin karena kebiasaan merokok di dunia, di sana, kayaknya pengen nikmatin nih rokok surga kayak apa nih. Dalam hati, nah dikasihlah sama bidadari. Nih rokoknya nih, Mas, niki loh rokoknya. Rokoknya apa? Signatur. Oh ya, ada. Nggak usah ke Madura. Tenang aja, Pak, di sana serba ada. Begitu dikasih rokok, dikupas rokoknya, enak tenan nih rokok di surga nih, ya Allah. Begitu rokok, korek candy. Nah, di sini di surga nggak ada api. Sono pergi ke neraka, sudah enak-enak di surga. Suruh ke neraka cuma ngambil api untuk ngerokok doang. Akhirnya nggak jadi ngerokoknya. Makanya jangan khawatir, di surga nggak ada yang ngerokok. Jadi kalau sekarang di dunia bapak-bapak masih ada yang ngerokok, wis maklumin bedikit. Di surga mah nanti nggak ada yang ngerokok, Pak ya. Yang tidak setuju rokok, tenang aja. Nanti bareng-bareng di surga dengan kita semua yang tukang ngerokok, nggak pada ngerokok dijamin. Karena susah nyari apinya. Di surga tidak ada api, apinya banyak di neraka. Itu Bapak Ibu sekalian sebagai ilustrasi. Diberikanlah syariat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Syariatnya apa? Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ini yang tidak boleh lepas. Menjadi panduan. Apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita pikirkan, jangan keluar daripada Quran dan Sunnah. Nah, syariat. Kita mulai dari syariat dulu, Pak. Jangan lompat ke sana. Ntar ujung nih, Pak, mas perjalanan masih panjang. Syariat aja belum sudah pengen ke makrifat. Kejauhan, Pak. Nggak nyampe. Makanya saya ingin mengajak, yuk kita bercermin, kita sudah di posisi mana? Di sinikah? Di syariatkah? Di torekatkah? Di hakikatkah? Di ma'rifatkah?
Ini terminal-terminal kita. Monggo Bapak Ibu, nanti tinggal ngontrol diri kita. Saya sudah disampai di mana nih perjalanan ruh saya. Ruh Pak, bukan jasad. Karena yang bermakrifat itu ruh, bukan jasad. Kalau jasad itu taunya makan minum, taunya duit kalau jasad. Ruh nggak kenal duit. Enggak Pak. Yang kenal duit itu adalah jasad, mata dohir kita nih. Jadi ruh kita itu terkungkung di situ oleh kondisi jasad kita. Nah, disinilah syariat yang harus kita pahami. Syariat itu adalah syariat dohir dan syariat batin. Lahir dan batin, ruh dan jasad, nggak bisa dipisahkan dua ini Pak. Tidak bisa dipisahkan. Jangan sekedar bicara dohir, jangan sekedar bicara batin, dua-duanya. Karena kita terdiri daripada ruh dan jasad. Ini harus kita perhatikan, ya, harus kita perhatikan. Nah, berkaitan dengan masalah dohir, untuk berkaitan dengan syariat dohir, Allah sudah bekali diri kita dengan anggota badan, dengan panca indera. Sudah dibekali. Ini untuk melaksanakan syariat dohir. Contohnya apa? Ketika syariat sholat diturunkan, maka dituntunlah bagaimana jasad kita melakukan sholat. Sebelum sholat harus wudhu dulu, maka ada tuntunan bagaimana anggota lahir kita melakukan wudhu. Yang melakukan wudhu itu kan anggota dohir kita Pak. Ya, anggota dohir kita yang wudhu, mulai dari awal, terus tangan, ya, wajah dan seterusnya sampai ke kaki, kan anggota tubuh. Ini untuk melaksanakan syariat dohir, termasuk panca indera, agar kita bisa membaca, kita dikasih mata, mendengar, telinga, hidung dan semuanya. Dilengkapi oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar kita bisa melaksanakan syariat dohir. Dohir. Nah, kemudian kalau untuk urusan batin di dalam diri kita, Allah lengkapi anggotanya, yaitu kolbu, akal, dan nafsu. Kolbu, akal, dan nafsu. Oleh karena itu ibadah ini tetap Pak, tidak terlepas daripada dohir dan batin. Jadi ada ibadah dohir, ada ibadah batin. Ada amaliyah dohir, ada amaliyah batin. Dua-duanya nggak bisa dipisahkan. Tidak bisa kita hanya melaksanakan amaliyah dohir saja. Amaliyah batinnya enggak. Termasuk tidak bisa juga kita hanya mengamalkan amaliyah batin, amaliyah dohirnya tidak dilakukan. Enggak bisa. Apa contohnya hanya mengamalkan amaliyah batin, amaliyah dohirnya enggak? Mentang-mentang inilah gara-gara tidak bersyariat langsung ke ma'rifat. Saya udah kenal Allah. Dengan mengenal Allah cukup iling, cukup ingat saja kepada Allah, cukup. Ya. Cukup zikrullah. Zikir ini ingat Pak. Zikir itu ingat. Ya, ingat kepada Allah. Jadi makna zikirnya luas. Tidak dimaknai hanya dengan zikir bil lisan. Bahkan zikir sendiri itu kan ada zikir bil lisan, zikir bil qalbi, kemudian zikir bil arkan. Ada 3 jenis zikir. Zikir dengan lisan, zikir dengan hati, zikir dengan perbuatan. Jadi perbuatan juga zikir. Aplikasi daripada zikir lisan kita. Jadi jangan dimaknai zikir itu hanya lisan saja. Hanya dimaknai la ilaha illallah, la ilaha, tidak. Kolbunya harus berzikir. Artinya ketika zikir kolbu, ini tidak terbatas ruang dan waktu, kapanpun. Itulah yang disebut dengan zikir khafi. Zikir lisan hanya sampai zikir zahr dan zikir sir. Sementara zikir khafi adanya di dalam kolbu, tanpa kalam, tanpa suara. Jadi kalau zikir khafi itu nggak ada suara Pak, tidak ada kalimat yang diucapkan. Kalau ada zikir khafi, ucapkanlah ketika zikir khafi itu Allah, 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 atau ya Allah, ya Allah, Allahu, Allahu. Tidak keluar mulut Pak. Itu bukan zikir khafi kalau masih mengucapkan hu Allah, kedengaran suaranya. Bukan zikir khafi, itu masih jahar. Hanya mengucapkan bentuk zikir khafi. Ini kadang-kadang seringkali keliru. Maksudnya zikir khafi tapi keluar kalimat. Itu dia mengucapkan kalimat zikir khafi. Padahal sesungguhnya ketika melakukan zikir khafi tidak boleh keluar suara. Hanya kolbu kita saja. Mulutnya mingkem. Matanya merem munajat kepada Allah. Sambungkan kolbu kita kepada Allah. Dengan kalb tadi. Itu zikir khafi. Kalau sir pelan-pelan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Pelan.
Zahar, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, itu zikir jahar. Hanya ada tahapannya. Jangan dulu orang yang baru kenal zikir langsung ke zikir khafi. Jangan, bahaya. Yang ada meleng, akhirnya sableng, ya, gitu. Karena zikir khafi itu diem. Ada yang disebut dengan sholat daim, zikir daim, banyak. Jadi ibadah itu ada ibadah zahir, ada ibadah batin. Jadi sejatinya Bapak, ketika kita sholat, itu batin kita juga harus sholat. Jangan sampai hanya zahirnya saja yang sholat, batinnya nggak sholat. Yang terpenting, sadari kepada kita bahwa ketika kita sholat ini, sesungguhnya yang sholat adalah ruh kita yang berada di dalam jasad kita. Karena dia nantinya akan berhujah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan badan, badannya di kuburan Pak, dipendam tanah. Ruhnya nanti yang berhujah kepada Allah, ya Allah, saya sudah menyembah kepada Engkau, mengabdi kepada Engkau, melaksanakan sholat, melaksanakan puasa, melaksanakan haji, melaksanakan zakat, sedekah, infak dan sebagainya. Ruhnya yang ngomong Pak. Jasadnya tergeletak di dalam kuburan. Ya, itu. Nah ini dilengkapi. Oleh karena akan menjalankan syariat zahir dan batin, tentu harus tahu caranya. Nggak bisa. Walaupun kita sudah baca Quran dan As-Sunnah, ya, itu susah kita Pak melaksanakan syariat zahir, syariat batin. Tidak bisa begitu saja. Kecuali waktu masih ada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, semua tinggal nyontoh kepada Nabi, dengarkan sabda-sabda Nabi, bagaimana cara sholat, cara puasa dan sebagainya, cara zikir. Tinggal nyontoh pada Nabi. Ketika Nabi sudah tidak ada, terutama di zaman tabi'in, maka bagaimana nih agar umat bisa memahami, melaksanakan syariat zahir dan batin? Disitulah baru keluar ilmu. Para ulama-ulama mujtahid menyusun ilmu, dikumpulkanlah sehingga terklasifikasi ilmu itu menjadi ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu tasawuf. Menjadi 3 jenis ilmu yang mencakup dan mengaplikasikan apa yang tertulis dalam Quran dan As-Sunnah supaya bisa difahami, supaya terurut, tertib, teratur. Dan kita bisa melaksanakannya secara benar. Keluarlah ilmu. Oleh karena itu ketika mau menjalankan syariat, wajib kita mempelajari ilmu fikih, ilmu tauhid dan ilmu tasawuf. Itu dulu yang harus kita pelajari. Bahkan itu termasuk ilmu fardu ain. Apabila kita tidak mau menuntut ilmu, berdosalah kita. Ini satu jenis saja Pak. Kita sudah mau sholat, sudah mau puasa, tapi nggak mau ngaji. Dikiranya ngaji itu nggak wajib, bukan fardu. Fardu ain Pak. Bahkan itu nanti akan ditanya oleh Allah. Segala sesuatu harus berdasarkan ilmu. Ketika sholat harus tahu ilmunya. Ketika mau zakat juga harus tahu ilmunya. Oleh karena itu pelajari dulu ini. Kuasai dulu ini. Ilmu-ilmunya ini. Sebelum kita melaksanakan syariat zahir maupun syariat batin. Nah kemudian Bapak Ibu sekalian, ya, ada yang paling penting nih, paling penting dalam diri kita. Di dalam batin terhadap kolbu, akal dan nafsu ini rentan dipengaruhi oleh unsur-unsur luar. Unsur luarnya apa? Syaiton, fikroh dan lingkungan. Ini mempengaruhi batin kita Pak. Sangat mempengaruhi, sangat-sangat mempengaruhi. Itulah yang membuat ruh kita yang fitrah, yang asli, yang sudah bertauhid dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bergeser karena pengaruh godaan syaitan. Pengaruh fikroh, pemikiran-pemikiran manusia yang tersesat yang masuk dalam diri kita, yang mempengaruhi pikiran kita. Akhirnya bergeserlah akidah kita, tauhid kita dari tauhid yang benar. Ini rentan sekali. Apabila tanpa ilmu, ini rentan. Makanya itulah pentingnya ilmu. Pentingnya ilmu. Ilmu fikih untuk melaksanakan amaliyah,
amaliyah dohir. Contohnya apa? Ya kita supaya bisa melaksanakan berwudu, sholat, toharoh, zakat, puasa, ada dalam ilmu fikih. Itu syariat dohir. Tetapi untuk melaksanakan syariat batin, amaliyah batin, ibadah batin, kita harus mempelajari tauhid dan tasyawuf. Agar antara syariat dohir dengan syariat batin itu beriringan bersamaan. Ketika kita wudu dohirnya, maka batinnya juga wudu. Ketika kita sholat dohirnya, maka batinnya juga sholat. Ketika kita ngaji dohirnya, batinnya juga ikut ngaji. Beriringan, bersamaan, seiring sejalan antara dohir dan batin. Ya. Nah ini Bapak Ibu sekalian, ya. Sampai jam berapa Pak Ketua DKM? Ini sudah 5:30. Ya, masih ya. Ya kita terusin, ya. Nah ini. Ya. Jadi ilmu fikih, ilmu tauhid dan ilmu tasawuf ini yang pertama kali harus kita kuasai dan kita pelajari. Walaupun dalam batas minimal, Pak. Walaupun batas minimal. Tata cara wudhu minimal, tata cara sholat minimal, minimal saja yang minimal. Tahu tapi ngerti mana rukunnya, mana sunahnya, mana wajibnya dan sebagainya. Faham. Itu aja minimal, tidak usah yang detail-detail. Ya, yang harus kita kuasai, yang harus kita pelajari. Nah, ilmu-ilmu ini menjadi bekal untuk berjalan. Untuk berjalan, Pak. Jadi setelah kita memiliki bekal dengan ilmu itu, maka kita diperintahkan oleh Allah untuk melanjutkan perjalanan ruh kita untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus berjalan, harus melakukan amaliyah. Nah, di dalam perjalanan ini banyak jalan, ada jalan-jalannya. Ibarat gini, Allah sudah memerintahkan kepada kita atau kita sudah diperintahkan oleh seseorang untuk ke Bandung. Targetmu adalah ke Bandung. Karena di Bandung kamu akan bertemu dengan seseorang, orang mulia di sana. Maka yang memerintahkan kita untuk berjalan ke Bandung pasti mempersiapkan dulu. Kamu harus siap dulu ya bekalnya ya. Ini. Jangan berjalan dulu kalau belum ada bekal. Ntar keteteran lu di jalan. Siapkan nasinya, siapkan makan minumnya, siapkan kendaraannya, siapkan transportnya, duitnya, siapkan tolnya kalau misalnya kalau masuk tol. Suruh disiapin dulu, Pak. Jangan coba-coba berjalan kalau kamu belum siap. Kalau kamu di sana akan menetap berapa hari, 1 minggu, siapkan pakaian, baju, koko, sarung dan sebagainya. Bahkan di sana dingin, siapkan jaket. Kalau mau berjalan, siapkan dulu semua perbekalan. Sudah oke siap, baru kita tentukan ke Bandung enaknya naik apa ya? Naik Prima Jasa atau naik angkot, naik motor atau naik pesawat. Mulai itu ukur oleh kita, Pak, bekalnya. Bekalnya kita ukur. Kalau punya duit hanya bekal 500.000 untuk hidup 1 minggu di Bandung, jangan berniat naik pesawat. Uang bekalnya cuma 500.000. Cita-cita naik pesawat aja dah biar cepat. Oke bos, cepat naik pesawat. Tapi dengan bekal 500.000 nggak cukup. Nyampe di bandara habis bekalnya. Boro-boro bisa terbang di pesawat ditolak. Karena nggak cukup, bayar tiket aja nggak cukup. Wayahnya rumah salah kalau kita bekalnya sedikit, jangan gumede, gagayaan. Berangkatnya mau pakai pesawat, pikir-pikir, kayaknya naik Keramat Jati juga cukup nih, gitu. Cukup lah naik Keramat Jati. Keramat Jati pakai AC, bang, aduh kegedean kalau AC. Ekonomi aja dah, yang penting nyampe ke Bandung. Kan tujuannya nyampe ke Bandung. Ekonomi aja dah. Walaupun nggak pakai AC nggak apa-apa, yang penting nyampe. Karena selebihnya untuk bekal di Bandung. Ukur diri kita. Pilih jalannya lewat mana? Lewat tol kah atau jalan arteri? Ini jalannya. Di dalam mengamalkan syariat itulah yang disebut dengan torekat. Jalan torekat itu. Jadi jalan ini bukan hanya satu jalan, Bapak Ibu. Jangan diklaim
Ya, bahwa satu-satunya jalan untuk sampai ke Bandung biar cepat naik pesawat aja. Ya, betul. Naik pesawat itu merupakan salah satu jalan untuk sampai ke Bandung. Tetapi tidak semua orang punya kemampuan, punya bekal untuk naik pesawat, saya bilang tadi. Makanya ada banyak pilihan sesuai dengan ukuran kemampuan kita. Ukuran apa? Ukuran keimanan kita, ukuran keilmuan kita, ukuran kesanggupan kita. Karena kesanggupan juga menjadi ukuran, Pak. Contohnya apa? Ya kesanggupan untuk melaksanakan perintah Allah. Contohnya gini dah. Emang semua orang sanggup untuk melaksanakan zikir 100.000 satu malam? Zikir la ilaha illallah 100.000. Karena pengen jalan tol, Pak Ketua DKM. Kalau pengen jalan tol, ayo laksanakan zikirnya la ilaha illallahnya 100.000 satu malam. Apa di Baitul Amal ini sanggup semua 100.000 satu malam? Kalau 100 ya, kalau itu yang menjadi patokan, biar kita naik tol semua, makanya 100.000. Kata yang nggak mampu, ngap langsung, ya Allah boro-boro 100.000, 100 aja, kadang iya, kadang enggak. Jangan sampai gara-gara tidak punya kemampuan nggak sampai ke Bandung. Allah nggak gitu, Allah tuh nggak nyusahin kita, Pak. Allah tidak ingin kita ini susah dalam beribadah, enggak. Karena Allah sudah menyiapkan rahmatnya yang maha agung. Dan harus kita yakini, setiap manusia yang dimasukkan ke dalam surga bukan karena banyaknya ibadah, bukan. Tapi karena Allah ridho, Allah mau, Allah suka. Bahkan ada cerita, Pak. Seorang wali Allah yang ahli ibadah benar. Pokoknya mau, nggak pernah inilah, ibadah aja, pokoknya nggak ada tandingannya. Bahkan sudah sampai timbul karomah dalam dirinya. Kemudian beliau wafat. Nah kemudian ada yang bermimpi. Berdialoglah dia dengan Allah. Kamu akan, kata Allah, akan aku masukkan ke dalam surga karena rahmatku, kata Allah. Aku masukkan, kata Allah, ke dalam surga karena rahmatku. Wah, si ahli ibadah ini nggak terima, Pak. Wong makomnya udah wali, ahli zikir. Udah keren dah. Ya, makomnya udah tinggi, dia nggak terima. Oh tidak ya Allah, saya masuk surga ini karena ibadah saya kepada Engkau yang sekian lamanya. Bahkan saya ini adalah seorang mursyid, jamaahnya udah jutaan. Bagaimana mungkin saya masuk surga karena rahmat-Mu ya Allah? Ini semua adalah karena ibadahku kepada Engkau. Kata Allah, baik. Malaikat sini, panggil malaikat. Timbang kalau begini caranya. Dia udah mulai hitung-hitungan nih. Dalam bahasa kitanya gitu. Oke deh, mau hitung-hitungan. Sini, ada mizan, timbangan. Di akhirat juga ada timbangan. Ditimbanglah tuh, Pak. Ditimbanglah ya. Antara amal dia, pahala amal dia dengan satu nikmat dari Allah saja. Dengan satu jenis nikmat. Padahal nikmat ini kan banyak, gak terhitung nikmat Allah. Mata ini kan nikmat, Pak. Telinga nikmat. Hidung, belum nafas yang kita tarik setiap hari, setiap detik. Itu nikmat dari Allah. Yang satu sisi ditimbang tuh amalnya, di sisi lain ditimbang satu nikmat Allah, tarikan nafas. Satu tarikan nafas ditimbang ke situ. Cus. Begitu dimasukin, jus ngegejlog. Masih beratan nikmat Allah. Ternyata ibadahnya yang sudah hebat itu nggak ada apa-apanya, kalah dengan nikmat Allah. Kalah udah. Akhirnya apa kata Allah? Malaikat, bawa dia ke neraka. Karena ternyata amal ibadahnya nggak ada apa-apanya. Ambil ke neraka. Begitu mau diseret sama malaikat, jerit-jerit, Pak. Ampun Gusti, ampun. Nggak sanggup saya ke neraka. Nggak sanggup. Lalu nyerah. Hamba mengakui bahwa hamba masuk surga ini karena rahmat Engkau ya Allah. Baru nyadar, Pak. Gak ada apa-apanya ternyata. Baru nyadar. Setelah dia insaf, menyadari, baru dikembalikan oleh Allah. Tidak jadi dimasukkan ke dalam neraka. Itulah rahman rahimnya Allah. Makanya bagi kita semua ya, Bapak Ibu, yang punya keterbatasan dalam apapun, gak usah khawatir. Kita bisa sampai kok kepada Allah, asal kita tahu jalannya. Ini yang perlu saya sampaikan. Siapapun dia, dengan ukuran kemampuan seminimal apapun, atas izin Allah dia akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala.
Asal tahu caranya, tahu jalannya, ada yang ngebimbingnya, itu yang paling penting. Jangankan orang awam Pak, orang bodoh. Orang yang tahu ilmu agama juga tanpa dibimbing kesasar Pak. Betul kalau itu. Makanya kita harus punya guru mursyid di sini. Mursyid. Harus punya guru mursyid. Seorang mursyid ini adalah seorang yang pernah menjalani kehidupannya. Bukan sekedar tahu, bukan secara tekstual, bukan dari hasil baca buku, dari Google, bukan. Tapi sejatinya dia pernah mengalami perjalanan ruhani, pengalaman spiritual. Baru dia akan menjadi seorang guru mursyid. Dan guru mursyid ini tidak harus populer Pak. Tidak harus populer di TikTok, tidak harus populer di YouTube, tidak harus populer di TV. Enggak. Bahkan banyak sekali guru mursyid itu yang bersembunyi di tempat-tempat hening yang tidak dikenal oleh manusia. Jangan difahami bahwa seorang guru mursyid itu harus berpenampilan perlente. Enggak, kadang-kadang guru mursyid itu penampilannya kuyul, sehari-harinya nggak kelihatan, kok kelihatannya biasa aja nih orang nih. Padahal makomnya di sisi Allah makom mursyid. Jadi mursyid ini makom yang diberikan Allah kepada seseorang Pak, bukan pengakuan. Mursyid yang asli tidak merasa dirinya mursyid. Ini mursyid yang asli. Tidak pernah mengakui dirinya mursyid seperti seorang wali Allah, tidak pernah mengakui dirinya wali. Bahkan dia tidak tahu bahwa dirinya sudah mendapat makom kewalian di sisi Allah. Nggak tahu. Jadi kalau ada orang yang mengaku wali, bohong. Apalagi Nabi. Ya? Apalagi Nabi. Apalagi Nabi. Al-Kazab itu. La nabiyya ba'dah. Tidak ada Nabi setelah kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi makom mursyidnya tidak ada. Allah lah yang mengisyaratkan makomnya itu. Tidak boleh ada pengakuan. Saya ini mursyid. Waduh. Oh Bapak namanya mursyid. Nah, kalau itu ya bisa. Mengakui saya mursyid itu karena kebetulan namanya mursyid. Dulu saya punya teman namanya mursyid. Saya mursyid Pak. Oh nama Bapak? Iya. Oh kalau itu cocok. Emang dia namanya mursyid. Kalau perempuan mursyidah. Tidak pernah mengaku Pak. Dan jangan terkecoh. Seorang mursyid tidak mesti orang populer. Bahkan boleh jadi disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menutupi tauhidnya di sisi Allah. Nah itulah Bapak Ibu sekalian, penting untuk berjalan itu harus punya penuntun. Karena dari ke sini Bandung aja kita nggak tahu rute kan, bisa tersesat Pak kalau kita nggak tahu rute. Makanya sudah ada yang ngebimbing biar enak. Kalau jalan sendiri bisa nyasar ke sana ke Lebak, nggak nyampe ke Bandung. Atau nyasar kembali ke Lampung tanpa ada guru mursyid. Wajib punya guru mursyid. Saya Imam As-Sadzili itu mewajibkan. Kalau kita mau bertorekah, kalau kita mau berjalan harus punya mursyid. Perkara mursyidnya monggo. Bahkan yang terbaik Pak, istikharahlah kepada Allah. Hajatlah kepada Allah. Salat hajat kepada Allah. Itu yang terbaik Pak. Jangan hanya menggunakan akal kita, pikiran kita, apalagi di zaman sekarang. Lebih baik munajat kepada Allah, minta kepada Allah agar ditunjukkan kepada hamba ya Allah seorang mursyid yang sesungguhnya. Doa Pak. Ini saya ngomong nih bukan teori Pak. Saya yang ngomong ini yang saya lakukan, punten. Saya nggak berani ngomong kalau yang belum saya lakukan. Ntar buat ngebalik doang. Bapak udah melakukan belum? Belum. Orang kacik ya. Jadi mohon maaf, saya menyampaikan ini sesuatu yang sudah saya lakukan. Bukan berniat sombong, tidak. Bukan berniat sombong, tidak sama sekali. Tapi ingin kembali bersemin seperti itu. Kalau kita mau menyampaikan sesuatu, hendaklah dilakukan oleh kita dulu. Merupakan bagian yang pernah kita kerjakan. Itulah yang dilakukan oleh Nabi. Itu yang paling penting. Tapi bukan berarti belum kita kerjakan gak disampaikan. Sampaikan juga walaupun belum. Tapi akui bahwa itu belum gitu loh. Hanya beda tentu. Ya. Aksentuasinya beda gitu ya. Di dalam diri kita. Kita lebih meyakini apabila itu sudah kita lakukan. Nanti Pak, Allah akan berikan isyarah itu. Entah ada wasilah melalui orang yang menunjukkan, entah melalui mimpi. Dan itu pernah saya alami. Menemukan guru mursyid,
ada yang wasilah melalui orang, tapi ada yang istimewa melalui mimpi. Saya sampaikan makanya ini penting, karena pernah saya alami. Ketika saya mau bertemu dengan guru mursyid Pak, lewat mimpi terlebih dahulu. Saya nggak kenal dengan beliau, tiba-tiba masuk dalam mimpi. Itu dalam mimpinya Pak. Mulai dari rumah saya sampai ke tempat beliau itu persis seperti mimpi. Sampai naik ojek dan angkotnya kok persis. Ini gimana ini saya bilang. Pak Ketua DKM. Sampai naik ojeknya. Begitu saya ke sana terus gitu kan. Pak naik ojek ini. Loh kayak di mimpi. Naik ojek. Naik angkot sini jalan kaki. Oh gini. Tapi dalam mimpi aja itu ada rintangan Pak. Ketika saya menanyakan, saya dengar di sini ada Abuya Anu. Ada bapak-bapak. Oh, Abu Yama di sini rumahnya. Yuk saya bawa. Ketika saya mau berangkat dengan bapak-bapak itu, Pak, tiba-tiba ada anak kecil. Pak, kenapa? Jangan ikut dia mah pembohong. Emang kenapa? Kalau bapak ikut dia, nggak bakal ketemu itu dengan Abuya. Terus gimana? Ikut saya aja Pak. Dilala, alhamdulillah saya ikut anak kecil Pak. Saya lebih percaya anak kecil. Begitu ikut anak kecil, yuk sini aja Pak, ikut oleh saya, ikut saya. Benar ketemu. Wah ya bener lah mengikut itu kayaknya disesatin saya. Itu dalam mimpi Pak. Dalam kenyataannya ketemulah memang. Mungkin kalau dalam mimpi itu saya ngikutin orang tua itu nggak ketemu dengan guru itu. Akhirnya ketemulah. Dan yang paling indah, ini perlu saya sampaikan juga mimpi saya. Di dalam mimpi Pak, ketika saya ketemu dengan beliau berhadapan, bermuwajahah, di depan tuh ada pedang. Bagus bener Pak Ketua DKM, pedangnya bagus. Kalau pedang itu ada, Pak Ketua DKM kayaknya paling pengen duluan. Ya. Bagus Pak. Pedangnya bagus, indah gitu. Ya, kolektor. Bagus. Saya ngomong waktu itu setelah bermuwajahah ngobrol gitu, "Buya, boleh nggak pedang ini untuk saya?" Saya minta Pak. Apa kata beliau? Jangan, belum saatnya. Dalam mimpi ini, belum saatnya. Saya sedih banget, tapi saya terima, ya udahlah, belum saatnya. Dalam kenyataannya apa? Ketika saya bertemu secara dohir dengan beliau langsung, saya ceritakan mimpi saya, beliau tersenyum. Pedang itu apa? Nih, hari ini kamu saya ijazahi. Jadi pedangnya ijazah Pak, ijazah aurad, bukan pedangnya sesungguhnya ternyata. Kontan ketika saya baru pertama kali bertemu dengan beliau, langsung diijazahi. Baru bertemu padahal. Dijazahi langsung. Ternyata ijazah aurad Pak. Ketemu dengan guru mursyid kalau Allah izinkan. Dan sampai sekarang alhamdulillah beliau masih ada dan selalu saya komunikasi dengan beliau. Karena Allah yang mempertemukan, mahabbahnya tidak hilang Pak antara beliau dengan saya. Nih karena Allah yang mempertemukan. Kita sebagai murid ridho kepada beliau, sebagai guru, guru ridho kepada muridnya insya Allah. Jadi bukan karena kebawa sakaba-kaba. Bukan sekedar karena ikut-ikutan kebawa pengaruh orang lain ketemu mursyid itu. Tidak. Mintalah sama Allah supaya kita dipertemukan dengan mursyid yang sejati, yang cocok dengan diri kita. Karena setiap orang itu mursyidnya beda-beda, jodoh-jodohan. Makanya jangan memaksakan diri. Oh paten nih, keren nih, banyak nih. Sono aja lah. Belum tentu itu jodoh kita. Walaupun kelihatan cantik perempuan itu, kalau bukan jodoh kita ya jangan disamperin. Siapa tahu ada yang punya, dikepret nanti. Atau itunya nggak mau. Iya sih, ya kita senang sama dia, sama perempuan itu karena cantik. Lalu perempuan itunya nggak senang sama kita, mau maksa. Itu namanya bertepuk sebelah tangan, nggak akan nyambung. Ini ada ini ya, kalau ngobrol itu kan paham. Oh biarlah Allah yang mempertemukan, seperti Allah mempertemukan kita dengan istri kita tersayang Pak. Timbullah mahabbah, timbullah mawadah, timbullah rahmah dalam diri kita. Itulah ketemu dengan mursyid juga sama. Seperti berjodoh, makanya nggak usah maksain, nggak usah ikut-ikutan, bermunajatlah kepada Allah, biar Allah nanti yang pertemukan kita dengan mursyid yang sejati dengan kita, yang cocok dengan diri kita. Makanya guru mursyid saya nggak ada Pak, nggak ada yang tenar. Guru mursyid saya tidak ada yang di TikTok, nggak ada di YouTube guru mursyid saya. Tapi saya yakini beliau adalah guru mursyid terbaik bagi saya. Saya bisa berbicara begini, fadilah doa-doa beliau, Pak. Saya yakin nih, bukan karena saya bisa, tapi fadilah dari beliau. Itulah mursyid yang cocok dengan kita. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sampailah kita ke tarekat nih. Makanya jalan-jalannya
Jalan-jalannya sebentar Pak, nanti sampai 6:30 boleh kan? Untuk diskusi nanti ya. Saya kasih waktu setengah jam Pak, sebentar lagi ini. Ya. Setengah jam saya kasih waktu. Nah, bertorekat nih Pak, ada yang dengan cara mulazamah zikir, dengan melazimkan zikir. Caranya, cara pendekatan kepada Allah dengan zikir aja. La ilaha illallah subhanallah, terus zikir. Dengan zikir tertentu. Ini jenis torekat, ini jenis jalan, jenis kendaraan kalau saya maksudkan tadi. Naiknya naik bis, bisnya juga bis apa? Ya. Ada yang naik travel, sekarang ke Bandung kan macam-macam. Ada bis umum, ada travel juga ada kan? Atau ada rental sekarang mah? Lewat kereta persis, kereta cepat. Begitu banyaknya perjalanan. Monggo dipilih sesuai kemampuan kita, sesuai kenyamanan hati kita. Sama-sama menuju sana Pak. Gak usah berkecil hati Pak. Sebodoh apapun diri kita atau keterbatasan diri kita, kalau Allah menghendaki, Allah tuntun diri kita untuk bertemu dengannya. Yang penting munajatlah kepada Allah. Jalan mana yang harus hamba tempuh ya Allah. Oleh karena itu pertemukanlah hamba dengan seorang mursyid yang mengerti tentang diri hamba. Mursyid itu harus mengerti muridnya Pak. Tadi itu kalau nggak ngerti, muridnya cuma punya bekal 500, mana juga nggak bisa pakai bawa mobil, tiba-tiba suruh naik pesawat, suruh bawa mobil sendiri, nabrak di jalan. Itu mursyidnya nggak ngerti. Mestinya yang naik pesawat kamu, karena kamu punya kemampuannya banyak, duitnya banyak, naik pesawat biar cepat. Tapi kamu wayahnya ya, kamu mah naik bis aja. Tapi insya Allah nanti juga sampai. Jangan ngiri, itu campet duluan, jangan. Yang penting kamu nyampe. Nggak usah ngiri, karena dia naik pesawat, dia nyampe duluan. Biar sabar aja, ntar juga nyampe sama-sama. Kalau sudah nyampe ke sana sama aja. Yang penting nyampe ke Bandung. Gitu mursyid mah. Tidak disamain semua naik pesawat. Ngerti kondisi muridnya. Sehingga semua muridnya mulai dari kemampuan yang terlemah sampai yang tertinggi pun akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh begitu mursyidnya. Ulah disaruakeun kabeh. Babak belur, akhirnya pelangap-pelongo cuma ikut-ikutan doang begini. Nggak ngerti dia berjalan kemana. Ya. Nah, ada yang kedua dengan cara riyadoh. Riyadoh itu melatih diri, Pak. Ini juga torekoh. Melatih diri apa? Melatih dengan amalan-amalan tertentu. Contohnya, untuk melatih dirinya, dia sudah berazam kepada Allah, ya Allah saya azam, saya akan jadikan sedekah saya riyadoh. Setiap hari saya mesti bersedekah 10.000. Gak usah gede-gede. Saya mewajibkan pada diri saya, mengharuskan dalam diri saya, misalkan begitu, berniat, ya Allah karena kemampuan saya begini, kalau suruh dzikir saya nggak sanggup ya Allah, baca Quran apalagi balelol, nggak ngerti ya Allah, ilmu saya sedikit, tapi saya punya kemampuan duit ya Allah, saya mau jadikan torekoh saya adalah sedekah setiap hari. Silahkan tentukan oleh kita, jangan gede-gede Pak, takut nggak sanggup, karena itu harus rutin, harus lazim sama aja. 10.000 atau 50.000 terserah, 10.000 lah yang terkecil setiap hari dia. Terus ke siapa aja, ke fakir miskin, ke anak yatim setiap hari. Ketemu anak yatim, mau kemana dek? Mau sekolah, anak yatim kasih 10.000 setiap hari. Terus menjadi kebiasaan. Ini insya Allah Pak sebagai torekoh yang akan merubah hatinya, merubah dirinya menjadi orang yang baik, yang akan mengenal Allah nantinya. Karena seseorang bisa berkenal dengan Allah itu karena Allah mau kenal dengan orang itu Pak. Walaupun kita berusaha sekuat tenaga ingin kenal dengan Allah, tapi Allah nggak izinkan. Tidak ingin berkenalan dengan orang itu, nggak bakalan kenal Pak orang itu. Jadi perjalanan torekoh ini bukan masalah hebat atau tidaknya, kendaraannya bukan masalah bagus atau tidaknya, tapi mau nggak orang Bandungnya ketemu dengan kita. Kebanyakan kita yang mau ketemu dengan orang Bandung, atau kita yang mau ketemu dengan Allah. Tahu nggak? Sesungguhnya ada orang yang Allah mau ketemu dengan hambanya. Ini yang istimewa Pak. Allah yang mau ketemu dengan hambanya. Kalau ini kan kebalik. Hamba yang mau ketemu Allah. Kita yang pengen ketemu Allah. Ingin mengenal Allah. Tapi ada yang Allah menghendaki supaya hambanya kenal dengan dia. Atau begini. Ada orang yang pengen dekat dengan seseorang. Pejabat lah. Tetapi ada yang pejabat pengen kenal dengan orang itu. Sebaliknya. Nah beda. Kalau kita ingin kenal dengan pejabat,
Pasti kita berusaha untuk ketemu ke pejabat kan, ketemu ke rumahnya. Apapun kita siapkan, yang penting saya pengen ketemu dengan pejabat itu. Tetapi kalau pejabat itu yang pengen ketemu dengan kita, maka pejabat itu akan mengirimkan utusannya. Hei, berangkat ke sana. Kemana? Rumah si fulan. Dia suruh ke sini. Nih ongkosnya. Kasih dia ongkos. Kasih dia ongkos. Diongkosin Pak sama pejabatnya. Antar sama kamu ya. Sama utusannya tuh. Antar sama kamu karena dia nggak tahu rumah saya. Nih duitnya, kasih dia, kasih bekal sama dia. Karena dia akan nginep seminggu di sini, kasih bekal. Ini duitnya, dia nggak usah bawa apa-apa. Berangkat utusannya sampai, Pak, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Bapak diminta datang sama Bapak, karena sama pejabat sama bos saya. Masa sih? Iya, alhamdulillah. Ya udah, tapi saya nggak punya apa-apa. Saya orangnya biasa aja. Tapi kenapa Bapak pengen ketemu saya? Kata utusan, nggak tahu, itu urusan Bapak. Kenapa Bapak akan ketemu dengan bos saya, ketemu dengan Bapak? Terus gimana? Pokoknya Bapak tahu beres dah, berangkat aja yuk dengan saya. Gak usah mikirin ongkos, gak usah mikirin duit, gak usah mikirin pakaian, makanan. Pokoknya udah deh, nanti bos saya ngejamin. Ikut Pak, berat, cepet gak? Cepet. Karena sudah jalannya dijamin. Mungkin mobilnya udah disiapin, dia tinggal duduk aja di situ, jalan. Lebih cepet mana yang dia pengen ketemu dengan yang ini? Yang ini. Ada Pak, manusia juga begitu. Jangan heran kalau kemudian kita menemukan orang yang tadinya kita kenal biasa-biasa aja. Tiba-tiba Allah angkat derajatnya menjadi makom tertentu. Jangan terkejut. Yang saya tahu 5 tahun yang lalu dia begini. Kok sekarang begini Masya Allah. Nah, jangan heran. Berarti dia dikehendaki oleh Allah. Untuk diangkat makomnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau yang orang yang itu tanpa harus repot-repot di sini Pak. Gak usah repot-repot mikirin jalan kalau dia mah. Wong dia tidur aja nyampe, ada yang bawa. Nggak mikirin, saya harus pakai jalan mana ya, bertorekat apa ya, nggak usah yang begitu. Karena Allah menghendaki. Begitulah kemahagungan Allah. Makanya bagaimana kita menganggap diri kita lebih baik Pak, lebih hebat. Siapa tahu ada orang-orang yang seperti itu Allah yang menghendaki. Kita yang pengen ketemu dengan Allah. Dia Allah yang pengen ketemu dengan orang itu. Malu kita kalau ketemu dengan orang seperti gitu Pak. Kita gaya-gayaan karena kita mentang-mentang pakai pesawat. Oh saya mau ketemu Allah nih. Saya mau pakai pesawat terbang. Saya mau ketemu pejabat nih pakai pesawat terbang. Saya mah karena mampu, hebat nih. Rombongannya banyak Yakin nih ketemu dengan Allah. Begitu nyampe sono, orang tadi udah duluan. Orang tadi Pak yang nggak punya apa-apa udah duluan. Kaget ya. Loh kok kamu udah di sini? Dengan siapa lu kesini? Gue ngeledek, menghina. Emang lu punya duit berangkat ke sini? Ya, saya nggak tahu. Ya buktinya saya ada di sini. Bingung juga dia toh. Dibilang nggak punya duit, nggak tahu jalan. Wong dia udah ada di situ, duduk bahkan dengan bosnya duluan. Dia yang merasa gagah masih di jalan nggak ketemu. Hati-hati. Boleh jadi dalam perjalanan hidup kita bertemu dengan orang yang seperti itu. Makanya jangan sekali-kali kita merasa lebih dulu ketemu dengan Allah. Jangan sekali-kali merasa lebih dulu menemukan ma'rifat kepada Allah. Boleh jadi ada orang yang tadi yang kelihatannya hina, rendah, tapi sesungguhnya dia lebih dulu bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit orang yang makom kewalian dengan penampilan yang sangat tidak kita kenal, dengan penampilan yang biasa. Nah itulah Bapak Ibu sekalian, ya. Saya singkat langsung nyampe ke sini. Ini nggak kebahas, tetap aja ya. Panjang sebetulnya, tapi saya ingin memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu. Barangkali nanti setelah melihat ini, sengaja saya sampaikan secara utuh Pak. Barangkali ada tulisan ini yang belum saya sampaikan, silahkan boleh ditanyakan. Mudah-mudahan saya bisa menjawab. Kalau tidak bisa menjawab, ya ditunda dah. Kita kan masih bisa ketemu ya, ketemu di rumah atau di mana. Nanti saya cariin bahannya. Tapi kalau saya bisa jawab sekarang, insya Allah dijawab sekarang. Itu saya terima kasih. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas jam 6 ya. Masih ada waktu setengah jam, cukup lumayan. Monggo. Kami ucapkan terima kasih kepada guru kita yang telah pada benar menyampaikan materi pada pagi hari ini. Mudah-mudahan dapat kita pahami dan kita cerna. Baik, banyak sekali tadi hikmah atau ilmu yang telah disampaikan oleh guru-guru kita. Namun ada beberapa poin yang mungkin dapat kita ambil. Yang pertama adalah manusia terdiri daripada dua unsur,
Yang pertama ada ruh dan yang kedua ada jasad. Yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ruh. Yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala jauh sebelum Nabi Adam, dan juga diciptakannya alam semesta ini adalah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita semua ini diciptakan dari nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ruhlah yang nanti akan berjalan menghadap Allah Subhanahu wa taala, karena ruh yang nanti akan mempertanggungjawabkan segala sesuatu, segala perbuatan yang telah kita perbuat di dunia ini. Lalu kemudian diciptakannya kita di dunia ini, tujuannya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tertera di dalam Al-Qur'an surat Al-Dariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Kata Allah, tidaklah aku ciptakan jin dan juga manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memberikan kita syariat, yaitu Al-Quran dan juga hadis, di mana kedua Al-Quran dan hadis itu adalah untuk kita jadikan sebagai aturan atau tata cara atau pedoman di dalam kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu ibadah zahir maupun ibadah batin. Kemudian di dalam hadis dan Al-Quran terdapat 3 macam ilmu. Yang pertama ada ilmu fikih, kedua ilmu tauhid, dan yang ketiga ilmu tasawuf. Dan ketiga ilmu inilah yang dapat dijadikan bekal untuk berjalan menuju atau menghadap Allah Subhanahu wa taala, yang mana jalan itu biasa disebut dengan thariqah. Dan untuk berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus memiliki guru yang membimbing, atau sering kita sebut dengan guru mursyid, yang mana tentunya guru mursyid ini mengetahui kondisi kita, baik itu lahir maupun batin kita. Kemudian yang terakhir, mari sama-sama para jamaah semuanya kita bercermin terhadap diri kita sendiri. Kita ini berada di makom yang mana, sehingga kita tidak sibuk mencari kesalahan atau kekurangan orang lain. Karena kita sudah bercermin, maka kita akan disibukkan dengan kekurangan diri kita sendiri. Mungkin hanya itu saja beberapa poin yang dapat saya sampaikan dari apa yang telah guru kita sampaikan kepada kita semua. Kemudian sesi selanjutnya adalah diskusi atau tanya jawab. Barangkali di antara jemaah yang hadir pada pagi hari ini ada hal-hal yang ingin ditanyakan terkait apa yang telah disampaikan oleh guru kita tadi. Maka kepada bapak-bapak atau ibu-ibu yang ingin bertanya, kami persilakan.